Halo guys, ketemu lagi sama Ikmanik yang jarang banget ngupload video. Kali ini aku akan apa namanya? Review sebuah mobil yang katanya ini mobil untuk cewek. Terus katanya di merek tersebut ini paling murah. Mobil apakah ini? Sekarang goyang. Mari kita review mobilnya guys. Let's go. Oke, jadi guys, kali ini kita bukan kedatangannya, maksudnya kita lagi pegang sebuah Range Rover Evoque tahun 2013. Menurut saya mobil ini bagaimana dan apa saja kelebihannya dan worth it nggak dipakai atau dibeli? Mari kita review lengkapnya. Oke, mobilnya tahun 2013, warna putih. Dan tipenya mungkin yang paling mahal ya, karena ini ada mode dynamicnya untuk di jalan aspal, sama banyak mode driving mode-nya untuk salju, untuk pasir, untuk di apa ya, jalan licin mungkin. Dan kita nyetir ini di dalam lingkungan ya, jadi aman. Dan banyak hal-hal menarik di mobil ini yang bisa kita bahas guys. Mau dari dalam dulu atau dari luar dulu? Oke, mungkin karena kita kebetulan lagi di dalam, kita dari dalamnya aja dulu ya. Nah, untuk bagian dalam ini guys, maaf, ini lingkaran setirnya. Di sini ada tombol untuk mengatur MID di depan. Kelihatan. Dan mungkin ini si mobil versi UK ya, karena kilometer mph, tapi di sininya kita sudah robah jadi kilometer per hour, kilometer per jam lah. Jadi kecepatan Indonesia guys. Sini untuk aktifkan cruise control, set, dan kalau nggak salah ini naikin, turunin, ini untuk ngeresetnya. Di sini tombol-tombol untuk apa namanya, kalau kita nyambungin HP ke Bluetooth, angkat telepon, untuk menutup, nanti untuk voice command. Jadi sini mode untuk head unitnya ya, mau mode apa bisa di sini. Nah, seperti itu. Untuk sen dia di kiri, wiper di sebelah sini apa, kanan. Dan kelebihannya di mobil ini guys, untuk driving modenya, ini untuk jalan aspal, kalau nggak salah namanya dynamic. Ini untuk normalnya, ini untuk salju. Mari kita cek. Mud and rut yang ini, sorry. Nah, yang ini gravel and snow. Dan yang terakhir sand, pasiran. Mobil ini pernah aku coba sih di apa namanya, di pasir Pangandaran, di pantai ya, enak banget. Dia susah untuk kecemplung. Nah, ini dynamicnya untuk jalan raya. Kilometernya berubah jadi merah guys. Dan di head unitnya ada fitur menarik guys, apa namanya, special view kalau nggak salah namanya, extra feature kamera. Coba sini. Nah, ini untuk lihat sebelah yang ini, bagian kiri, roda kiri, ini roda kanan, ini belakang, yang depan ini kalau nggak salah di bumper ya. Jadi kalau kita pencet harusnya dia ngegedein. No, jadi kelihatan depannya tuh. Jadi
Jadi ini sangat membantu di saat jalan speed atau lagi off-road. Jadi kita tahu jalan yang mau kita injek itu kayak gimana. Contoh sederhananya seperti ini, kalau kita nggak kelihatan yang sebelah kiri, itu kelihatan nggak ada bannya goyang. Nah, seperti itu guys. Sisanya di sini ada navigasi, telepon, audio, video, dan sebenarnya si head unit ini aku baru tahu belum lama ya, kalau dipencet yang ini dia bisa dua kalau nggak salah. Kalau dari sisi sini dia akan tetap head unit, kalau dari sini dia jadi TV. Coba deh, dari sini jadi TV, dari sini head unit, dari sini TV, dari sini head unit guys. Memang canggih Range Rover ya bikin mobil. Tapi kalau tengah-tengah hampir muncul dua-duanya guys. Nah di sini untuk panel AC-nya dual zone ya guys. Ini untuk pengemudi di kanan, yang ini untuk penumpang kiri guys. Nah di sini yang selalu lupa kalau ngidupin Range Rover, jangan lupa untuk mencet ini agak lama seperti ini sampai ngedip. Nah kalau tidak nanti kita bakal si udara yang luar masuk ya, tanpa ingat tiba-tiba bau solar atau bau apa, karena tidak cocok dengan udara di Indonesia ya guys. Kalau di luar negeri kan udaranya bagus gitu, jadi kalau udara luar masuk pun aman. Kalau Indonesia mungkin ya masih ada beberapa daerah yang udaranya, yang polusinya ya bagus atau jelek guys. Ini untuk pengaturan yang ke kaki, yang ke atas ya. Ini ke kaca. Front defogger, rear defogger. Ini traction control, dan ini apa namanya? Hill descent control kalau masuk untuk turunan. Dan untuk ininya, persnelingnya kita tinggal injek rem. Kalau mau mundur putar kiri, muncul langsung di layar ya guys. Kalau mau maju kita ke gitu guys. Dan ini kalau mobilnya dimatiin, si ininya turun ya, karena dia bentuknya bulat guys gitu. Nah untuk posisi duduk guys, setirnya udah bisa teleskopik sama tilt guys. Pengaturannya sangat banyak sekali ya, jadi si mobil ini sangat fun to drive banget. Untuk jok udah elektrik dengan memory seat 3 slot. Memory seatnya 1, 2, dan 3. Untuk kaca all auto ya guys, semuanya udah bisa auto banget. Dan tidak lupa juga panoramic roof. Nah aku baru tahu juga nih, ini nyala nih. Ini fungsinya untuk apa saya belum tahu juga guys, tapi ini tumben nyala nih gitu guys. Dan lampunya yang bagus, touchscreen, tidak usah dipencet ya, ini cuma disentuh saja udah nyala guys. Lalu apalagi ya, jok kiri juga elektrik, pengaturannya ada di bawah, nanti kita lihat. Dan untuk central locknya di sini guys. Dan audionya ada beberapa speaker, ini banyak sekali, mereknya dari Median. 1, 2, 3, 4, belum di belakang guys ada lagi. Wah pokoknya suara musiknya enak banget guys mobil ini. Cut. Dan guys, mobil ini di luar negerinya itu ada yang bilang khusus untuk wanita, tapi tidak juga, karena seorang laki-laki pun kalau naik mobil ini sangat cocok sekali, karena mobil ini cocok dipakai ke medan off-road, cocok untuk pakai keren-kerenan undangan atau pesta. Dan mobil ini sampai kerjasama bersama Victoria Beckham untuk mendesain yang versi, mungkin ya versi Victoria Beckhamnya saya juga kurang mengerti, cuman kalau nggak salah ada yang versi Victoria Beckham. Dan untuk tahun 2013 ini si mobilnya udah dibekali velg besar ya,
Velg ring 20 dengan ukuran ban 255/45. Ini sangat besar sekali dan sangat lebar guys. Jadi cengkraman di jalan raya yang sangat baik ya, karena telapaknya sangat lebar guys. Dan mobil ini guys dibekali mesin turbo 2000 cc. Horsepower berapa ya? Nanti kita masukin aja di video ya. Di bawah di sini nanti kita masukin. Gearboxnya kalau yang ini kalau nggak salah 6 speed guys. Kalau yang faceliftnya katanya sampai 9 speed ya. Dan automatic Chiptronic gitu guys. Dan guys, apa yang menjadi istimewa mobil ini? Yang bikin istimewa mobil ini adalah bisa Anda lihat lekukan bodi yang sangat cantik, dan ini seperti dari masa depan gitu mobil bodinya guys. Sangat cantik dengan siluet mobil yang sangat menggoda banget ya guys. Dan karena bodinya yang sangat cantik, akhirnya dia memangkas bagasinya agak kecil dikit. Nah, overhangnya juga sangat pendek ya, antara jarak dari sini ke sini guys. Dan di sini porsinya bagasi mungkin hanya berapa liter ya, saya kurang tahu, nanti kita cek. Dan karena desainnya yang sangat keren, mobil ini mengorbankan visibilitas kalau lihat belakang dari kaca tengah. Nah, sangat kecil, kaca belakangnya sangat kecil. Nah guys, mobil ini saking canggihnya, buka pintu aja tinggal. Kita dapat space bagasi segini, berapa ya, mungkin ya untuk bawa bumper golf masuk, tapi memang joknya harus didorong ke depan ya. Untuk koper besar 4 biji mungkin masuk juga ya mobil ini. Oh ya, ban serepnya juga kalau nggak salah udah yang kecil ya, jadi temporary ban serepnya nggak bisa dipakai lama, dan ada batas kecepatannya guys. Mari kita tutup lagi. Nah, untuk mesinnya guys, sudah dilengkapi pegasnya, jadi kita nggak usah lagi pasang untuk ganjel kap mesinnya. Dan seperti mobil Eropa pada umumnya, sangat rapih sekali. Dan karena mobil ini bisa dipakai off-road di medan berat, lihat air intake-nya aja di sebelah kiri, lebih tinggi dari ban, mungkin ada 1 meter kurang lebih. Ini mau masuk banjir sampai mungkin sepaha orang dewasa aman, dan dia lihatnya ke pinggir ya, nggak dari sini. Biasanya mobil pada umumnya ke depan, ini dari samping, ketutup kap mesin ya. Kemungkinan kalau elektrikalnya nggak kerendam yang aneh-aneh di bawah, mungkin mobil ini bisa masuk banjir sampai roda tertutup guys, tertutup air ya. Dan tidak ada salahnya jika Anda adalah seorang eksekutif muda, laki-laki atau perempuan, jika ingin memiliki mobil yang mungkin high value dan keren, dan ini mobil elegan nih, premium, bisa jadi pilihan Range Rover Evoque ini. Dengan desain yang cantik, siluet mobil yang sangat keren, ketangguhan off-road, dan keren untuk dipakai ke undangan atau pesta, ya bisa jadi pertimbangan mobil ini. Dan kali ini kita akan mencoba fitur off-roadnya sedikit guys, dengan menggunakan transmisinya di D. Dan kita coba di mode gravel mungkin ya, karena di sini gravel dan rumput. Oke, kita coba, bismillah.
Jadi kalau Anda suka dengan mobil ini, tekan like dan subscribe. Dan jika kalau tidak suka, tekan like juga dan subscribe. Oke, mungkin review singkatnya hanya segini guys. Hanya itu yang aku tahu tentang mobil ini. Selebihnya mungkin Anda bisa lihat channel lain yang lebih detail untuk nge-reviewnya. Dan kali ini Ikmalik mengucapkan untuk pamit dari video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe, dukung channel saya, dan selamat sore, sampai berjumpa, dadah.